Viral di media sosial video detik-detik truk terseret banjir bandang di wilayah Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Truk itu dengan mudah terbawa arus sungai yang kencang. Dalam video yang diterima, tampak aliran sungai berwarna coklat pekat mengalir deras di bawah sebuah jembatan. Tak lama muncul truk tanpa muatan yang terseret aliran sungai tersebut. Beberapa orang di atas jembatan mengabadikan kejadian itu dengan ponselnya. Truk tersebut terus bergerak menjauh seiring derasnya sungai. Saat dikonfirmasi, staf kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Bogor Jalaluddin membenarkan adanya peristiwa banjir bandang di wilayah Tanjung Sari. Iya, kejadian itu benar banjir bandang, kata Jalaluddin. Puluhan rumah di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, terendam banjir akibat terjadi luapan Sungai Kertosono pada sore. Wakil Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko meninjau lokasi banjir di Kecamatan Kraksaan. Kami datang untuk melihat dari dekat dampak dan penyebab terjadinya banjir akibat luapan Sungai Kertosono, kata Wabub Probolinggo Timbul Prihanjoko, seperti dilansir dari Antara. Ia melakukan peninjauan bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Probolinggo Ahmad Hashim Ashari, Kepala Pelaksana BPBD Rahmat Waluyo, dan Kepala Dinas Sosial Ahmad Arif. Mereka mengawali peninjauan di Gang Kamboja RW 05, Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan. Di sana terdapat puluhan rumah warga yang sempat kemasukan air dari Sungai Kertosono yang berada di sebelah timur permukiman warga. Selanjutnya mereka meninjau kompleks Pondok Pesantren Al-Masyukiyah di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan. Rombongan itu melihat kondisi bibir sungai yang tergerus luapan banjir hingga masuk ke kompleks Pondok Pesantren itu. Insya Allah perencanaannya sudah dilakukan Pemprov Jatim tahun depan untuk perbaikan sekitar 7 km mulai dari Desa Kalibuntu ke selatan karena memang wilayahnya Provinsi Jawa Timur, jelasnya. Timbul memberikan bantuan paket sembako kepada warga yang terdampak banjir yang berasal dari BPBD Kabupaten Probolinggo dan Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Untuk penanganan terhadap warga yang terdampak dari luapan banjir Sungai Kertosono akan diberikan bantuan-bantuan yang sudah disiapkan oleh BPBD dan Dinas Sosial, tambahnya. Banjir akibat Sungai Kertosono yang meluap itu tidak hanya melanda Kelurahan Patokan, tapi juga Desa Rangkang dan Kelurahan Kraksaan Wetan. Banjir bandang menerjang kota Probolinggo, tepatnya di Kelurahan Poh Sangit Kidul, Kecamatan Kademangan, sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Banjir akibat Sungai Legundi meluap karena hujan lebat sejak siang. Banjir membawa material kayu menyebabkan sebuah jembatan kecil di Dam Kelep ikut terseret arus air sungai. Banjir juga menyebabkan Jalan Prof. Hamka yang merupakan jalur nasional terganggu. Pohon-pohon ngikut aliran sungai dan akhirnya nyangkut di jembatan. Ada jembatan kecil yang akhirnya ikut terseret air. Jembatannya ini dekat Dam Kelep, kata Kolil 20, warga Kelurahan Poh Sangit Kidul, Kecamatan Kademangan. Banjir mulai surut sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemkot Probolinggo menerjunkan alat berat untuk mengangkut material yang dibawa banjir. Alat berat dikerahkan untuk membersihkan material yang dibawa banjir. Sugito Prasetyo, Kalaksa BPBD Kota Probolinggo, mengatakan sungai meluap karena banyaknya material yang terbawa arus sungai dari wilayah atas atau Kabupaten Probolinggo. Sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat terjadi hujan lebat di wilayah selatan. Sedangkan di wilayah kota Probolinggo sendiri masuk sekitar 40 menit kemudian aliran air sungai menjadi deras. Banjir dari selatan membawa material banjir luar biasa, seperti pohon bambu, pisang. Material ini yang menyumbat sehingga Dam Kelep tidak berfungsi normal dan menyebabkan banjir, kata Sugito Prasetyo, Kalaksa BPBD Kota Probolinggo. BPBD saat ini sedang melakukan pendataan terhadap rumah yang terdampak akibat luapan banjir Sungai Legundi. Sugito memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa luapan banjir tersebut. Laporan sementara sekitar jembatan mengarah ke Poh Sangit ada 9 kakak. Yang dekat Pasar Krempyeng ada 5 kakak dan persis di selatan Dam Kelep terdata 13 kakak. Teman-teman masih mendata yang di sebelah utara Dam Kelep 6 kakak, jelas mantan Camat Kanigaran.
Akibat hujan deras dan meluapnya Sungai Kertosono pada pukul 3 waktu Indonesia Barat sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, membuat rumah seorang tukang becak di Jalan Patemon, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Praksaan, Kabupaten Probolinggo ambruk. Rumah tersebut milik Mistari 58. Dia menyebut bahwa rumahnya ambruk sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Rumah Mistari berada di pinggir sungai. Dia mengatakan, plensengan rumah yang dibuatnya tidak kuat menahan tekanan air sehingga membuat bagian belakang rumah dan dapur ambruk ke sungai. Diduga, karena hujan yang cukup lama membuat debit air sungai tersebut naik. Saya mendengar suara nyaring dari rumah saya, ternyata bagian belakang ambruk. Semoga ada bantuan dari pemerintah, ujar Mistari. Mistari sendiri tidak bisa memperkirakan berapa kerugian yang dialaminya akibat kejadian ini. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Tak hanya di Sidomukti, banjir juga merendam rumah-rumah warga di sejumlah desa di Kecamatan Kraksaan. Menurut Tim Tanggap Bencana Kabupaten Probolinggo Rofik, banjir melanda sejumlah titik di Kecamatan Kraksaan dan Kecamatan Gading. Luapan air Sungai Kertosono menggenangi rumah warga. Banjir dikarenakan Sungai Kertosono meluap. Akibatnya sejumlah rumah, jalan desa dan fasilitas lain terendam banjir. Saat ini masih dalam pendataan, terang Rofik. Puluhan rumah di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terendam banjir luapan Sungai Kertosono. Wakil Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Probolinggo Ahmad Hashim Ashari, Kepala Pelaksana BPBD Rahmat Waluyo dan Kepala Dinas Sosial Ahmad Arif meninjau lokasi banjir di Kecamatan Praksaan. Kami datang untuk melihat dari dekat dampak dan penyebab terjadinya banjir akibat luapan Sungai Kertosono, kata Wabub Probolinggo Timbul Prihanjoko di Kecamatan Praksaan. Peninjauan selanjutnya dilakukan di aliran Sungai Kertosono yang berada di Kompleks Pondok Pesantren Al-Masjukiyah di Kelurahan Patokan, Kecamatan Praksaan. Di lokasi itu, rombongan melihat dari dekat kondisi bibir sungai yang tergerus oleh luapan banjir. Bahkan luapan air Sungai Kertosono itu langsung masuk ke komplek pondok pesantren tersebut. Insya Allah perencanaannya sudah dilakukan Pemprov Jatim tahun depan untuk perbaikan sekitar 7 km mulai dari Desa Kalibuntu ke selatan karena memang wilayahnya Provinsi Jawa Timur, tuturnya.